Ini ada dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Di mana orang itu tertipu, banyak yang tertipu. Terlalaikan dengan dua hal itu. Enggak terasa lewat. Apa itu as-sihhatu wal faragh? Kesehatan wal faragh dan waktu luang. Waktu luang. Gimana caranya waktu itu nggak jadi luang? Ya harus diisi. Berarti kebanyakan tidak diisi, jadinya waktu-waktu yang ada yang kita miliki itu jadi luang. Terus kita diberikan kesehatan. Ini hati-hati. Kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian kan? Sebagai ujian. Masa yang diberikan kepada kita, waktu yang diberikan kepada kita, hati-hati. Ada saatnya nanti memang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu. Selama kita masih hidup ini berarti kita masih kondisi kita dalam kondisi ujian. Di mana kita bisa memaksimalkan waktu itu untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, tetapi kalau kita mengabaikannya, kita menggunakan untuk hal-hal yang negatif, maka itu akan jadi bumerang buat kita. Itu akan menjadi sesuatu yang mendorong kita kepada akhir yang buruk nanti di akhirat. Maka bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya? Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang, berarti ada orang Islam itu yang tingkat-tingkat, ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Nah, yang paling baik itu adalah apa? Orang muslim yang tarkuhu ma la ya'ni, yakni dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya. Yang pertama, apa yang tidak penting? Sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Aktivitas apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malayani. Yang kedua apa? Sesuatu yang dimakruhkan. Yang kira-kira kalau dilakukan gak dapat apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan kebaikan. Atau sesuatu yang mubah, asalnya boleh-boleh saja, tapi kalau dilakukan gak dapat apa-apa, gak dapat manfaat dunia akhirat. Tarkuhu malam ya. Oleh karenanya mereka para Nabi, para anbiya, para sahabat Nabi, pengikut mereka yang baik, ya, tabi'in dan seterusnya, memaksimalkan kehidupan mereka untuk kebaikan, memaksimalkan hidup mereka untuk ibadah kepada Allah, amal soleh kepada orang di sekitarnya. Kita ambil contoh misalkan kalau dari para nabi, ya semua nabi bisa diambil contoh. Nabi Nuh alaihissalam diberikan umur yang panjang, diisi untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi untuk dakwah sampai akhir hayatnya. Di surat Nuh itu banyak dikisahkan tentang bagaimana perjalanan dakwah beliau, bagaimana sikap beliau, bahkan bagaimana doa-doa beliau, curhat-curhat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya yang kebanyakan menolak dakwahnya. Di antaranya adalah inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kata beliau, ya Allah, ini curhatnya, dan curhatnya ini kepada aku, bukan curhat kepada istrinya, apalagi di medsos,
di apa, di WhatsApp-nya atau di IG-nya, beliau kecil begitu, belum ada pakem. Tapi beliau curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni da'autu qaumi lailan wa naharan, ya Allah, saya ini sudah mendakwahi kaum saya siang dan malam. Siang dan malam. Kalau di sini lailan, malam dulu tidak. Lailan wa naharan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dakwah saya ini kok malah menambah mereka menjauh, lari. Jamaah saya tidak semakin banyak. Ketika mereka saya dekati, malah mereka lari. Nah, itu curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'an fi adanihim wastarshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Ketika saya dakwahi mereka itu, mereka orang bahasa Jawa itu kerumupan. Jadi kalau kain sarungnya itu ditutupkan di wajahnya itu, kemudian telinganya disumpal dengan tangannya. Ja'alu asabi'ahum, di situ itu dikatakan mereka menjadikan jari-jari mereka, padahal nggak mungkin semua jari itu dimasukkan ke telinga. Cukup satu saja sudah membuat orang tidak mendengar. Tapi disebutkan jari-jarinya. Kenapa sampai seperti itu? Untuk menggambarkan betul-betul bahwa kaumnya ini tidak mau menerima dakwahnya Nabi. Tapi sebagai syahidnya adalah apa? Tadi da'autu qaumi lailan wa naharan. Beliau mengisi hari-harinya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga ingat kisahnya, percakapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal beliau ahli hadis, ahli ilmu. Ada di hafalan beliau itu, ada yang mengatakan 1 juta atau 100.000 hadis ada di otak beliau, tersimpan di otak beliau, sanadan wa matnan, sanad dan matanya dari beliau sampai Nabi itu beliau hafal sama matanya. Kemudian itu diringkas lagi menjadi musnad Imam Ahmad yang mungkin bisa kita baca sekarang. Dan jumlahnya sekitar 10 ribuan hadis dari 100.000 hadis. Jadi kehidupannya itu dengan ilmu, menyebarkan sunnah Nabi, mengajarkan hadis-hadis Nabi dan akidah yang benar. Ya bari begitu. Salah seorang murid yang mengatakan, ya Imam, kapan sampean berhenti? Tiap hari begini. Tiap hari ngajar dari satu taklim ke taklim, dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu. Kapan istirahatnya? Terus berhenti bahasa sekarang. Kapan resignnya? Kapan pensiunnya sampean? Kata beliau apa? Nanti saya pensiun, ya. Saya nanti kalau bisa saya nanti berhenti kalau kaki kanan saya sudah menginjak surga. Jadi sampai mati. Jadi semangat untuk mengisi kehidupan dengan kebaikan. Waktu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahlah kepada Allah sampai datang al yakin, keyakinan. Yang dimaksud adalah sesuatu yang paling kita yakini itu adalah ajal atau kematian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang sering diabaikan oleh orang itu adalah anugerah harta. Anugerah harta atau al-mal. Mungkin ada yang mengatakan mal, dari bahasa Arab malayamilu. Malayamilu itu condong. Jadi sesuatu yang membuat hati kita condong itu ya harta. Saya nggak tahu katanya. Yang lebih cinta harta itu laki apa perempuan? Bu. Oh, laki-laki jadi itu. Sing belek sing lanang.
Tapi yang paling dicintai sama saja, sama. Harta ini kalau dimanage dengan baik bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Tapi jika harta ini tidak dimanage dengan baik, maka bisa susah kita nanti di akhirat. Karena apa? Pertanyaannya depan belakang, gitu. Pertanyaannya depan belakang. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba'. Seorang hamba hatinya ini tidak akan bergeser, maksudnya tidak akan ke surga ataupun ke neraka nanti pada hari kiamat sampai dia bisa lolos dari 4 pertanyaan itu. Di antaranya ya, an umrihi fi ma'afna. Umurnya digunakan untuk apa? Loh, tadi yang pertama ya, sudah kita bahas. Yang kedua, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartanya itu dulu dia dapatkan dari mana? Min aina tasabahu. Sumbernya dari mana saja, cara prosesnya kayak apa sampai mendapatkan harta seperti itu. Sudah begitu, kemudian yang kedua, wa fi ma anfaqahu. Terus dihabiskan untuk apa? Disalurkan untuk apa? Didistribusikan untuk apa saja? Itu ada catatannya, rinci. Kalau malaikat nyatet, rinci. Kita nggak sempat nyatet, tapi malaikat nyatet semua. Dari mana harta kita, kemana kita salurkan. Kalau cari contoh ya banyak ya. Dulu saya sampaikan kalau dari zaman sahabat itu banyak para sahabat yang dermawan, banyak sahabat yang kayanya minta ampun. Kenapa jadi kaya begitu? Padahal infaknya juga banyak. Kalau pertanda yang paling besar jasanya yang sering disebut ya Utsman bin Affan. Kisahnya beliau yang membeli sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam, sumurnya orang Yahudi. Beliau juga pernah memberangkatkan, membiayai seluruh pasukan di masa yang paceklik, disebut pasukannya itu pasukan sulit, pasukan krisis, yaitu Jaisul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam kondisi yang sangat sulit karena memang waktu krisis. Tidak ada biaya, tapi harus berangkat perang. Siapa yang biayai? Semua yang dibiayai oleh Utsman bin Affan. Beliau juga pernah membawa 1000 onta dengan seluruh perbekalannya dan semuanya diinfakkan untuk penduduk Madinah, untuk kaum muslimin dan banyak. Itu orang yang memanage hartanya. Dari mana dia dapatkan, kemana nanti dia infakkan. Yang ketiga, sebelum yang ketiga saya ingat sebuah kata-kata orang Arab atau baik syair dulu waktu aliyah diajari oleh Ustaz Masyhud Fakhri di Mas Kumamba. Inna syababa wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsadat. Kata beliau, apa artinya itu? Ini suka ditulis sangat indah di papan tulis. Kata Bapak tadi, saya hari ini ganti anaknya beliau. Jadi harusnya yang jadwal di sini Ustaz Nizal bin Masyhud Fakhri, makanya sebut syairnya Ustaz Masyhud. Inna syababa wal faragha wal jida. Sesungguhnya masa muda, wal faragha dan masa luang, waktu kosong, wal jida dan kekayaan, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadat. Itu bisa menghancurkan sehancur-hancurnya,
itu bisa merusak serusak-rusaknya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ternyata kaitannya dengan nomor 3, yaitu anugerah keluarga, terutama anak. Kalau dalam syariat tadi mengatakan inna syababa wal faragha wal jihad. Kalau terkumpul 3 hal ini, hati-hati gitu. Masa muda semangatnya tinggi, nafsunya juga tinggi, nafsunya juga besar. Wal faragh, gak ada kerjaan, waktunya luang, gak ada tugas apa-apa, sekolah enggak, kuliah juga tidak, kerja juga enggak, waktunya luang. Terus anaknya masih muda, terus ditambah dengan al-jihad, fasilitas uang, punya harta banyak, orang tuanya kaya, minta apa saja dikasih, minta fasilitas teknologi apa dikasih, minta fasilitas hiburan apa saja dikasih. Hati-hati orang begini. Mafsadatun bil mar'i ayya mafsadah. Itu daya rusaknya sangat besar ketika tidak dididik dengan baik. Makanya di yang ketiga ini, keluarga, terutama anak, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak anugerah? Dulu waktu jenengan masih jomblo, ya, masih perjaka atau perawan, pengen punya suami, pengen punya istri, dikasih suami, dikasih istri, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian kok sepi rumah ya, belum punya anak, minta anak, dikasih oleh Allah anugerah anak. Sudah punya istri, sudah punya anak, wah ini harus kerja. Kerjanya jauh tempatnya, akhirnya mengabaikan pendidikan anak dan istrinya. Jangan sampai. Kadang orang hanya berpikir tentang kebutuhan materi saja, tapi kebutuhan rohaninya, kebutuhan fikriyahnya, kebutuhan ilmiahnya tidak terpenuhi. Akhirnya apa? Itulah yang disebut mengabaikan anugerah itu. Kenapa tidak sempurna, tidak seimbang di dalam memberikan mencukupi materi keluarga. Hanya materi harta untuk makan, untuk pakaian dan seterusnya, tapi hatinya tidak diisi. Makanya tegas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian. Diri kalian dulu. Orang-orang beriman, diri kalian jaga. Qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian yang sudah punya keluarga, dan kita semua punya keluarga. Gak mungkin ada kita kalau nggak ada keluarga kan. Meskipun di sini belum punya suami, belum punya istri, kan punya orang tua, punya saudara, punya bapak, punya ibu. Itu juga keluarga. Menjadi tanggungan orang beriman itu apa? Menjauhkan diri mereka dari azab neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam banyak tafsirannya disebutkan didiklah mereka dengan agama. Didiklah mereka dengan